Saya Lina Madani. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, pangkat golongan. Pengertian, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Yang kedua, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Yang ketiga, kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Yang keempat, kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Yang selanjutnya, ada jabatan guru atau dosen, pangkat atau golongan ruang, syarat angka kredit kumulatif minimal, dan angka kredit berjenjang. Kredit berjenjangnya 50, dan seterusnya. Materi yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Perkenalkan, nama saya Raka Rehan Platon. Saya akan memaparkan materi terkait jenjang jabatan fungsional guru. A. Guru pertama. Untuk penata muda, terletak pada golongan uang 3A. Dan untuk penata muda tingkat 1, terletak pada golongan uang 3B. Yang B, ada guru muda. Untuk penata, terletak pada golongan uang 3C. Dan untuk penata tingkat 1, terletak pada golongan uang 3D. Yang C, ada guru madya. Dan untuk pembina, terletak pada golongan ruang 4A. Untuk pembina tingkat 1, terletak pada golongan ruang 4B, dan untuk pembina utama muda, terletak pada golongan ruang 4C. Yang D, ada guru utama. Untuk pembina utama madya, terletak pada golongan ruang 4D, dan untuk pembina utama, terletak pada golongan ruang 4E. Selanjutnya ada syarat pengangkatan jabatan fungsional. Yang pertama, berijazah paling rendah sarjana atau S1, atau diploma 4, atau D4, dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Yang ketiga, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Yang kelima, memiliki kinerja yang baik, dinilai dalam proses masa program induksi. Yang ketiga, ada angka kredit jabatan fungsional guru. Pengertian, menurut Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, serta PB Mendiknas KA dan BKN nomor 14 tahun 2010, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Angka kredit guru ini akan dievaluasi dan dinilai oleh tim khusus yang dinamakan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan prestasi angka kredit guru. Perkenalkan, nama saya Sylvia Natasha. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Yang pertama ada unsur utama. Di dalam unsur utama ini terdiri atas yang pertama pendidikan. Kemudian yang kedua dari unsur utama ini yaitu ada pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Ketiga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan ini meliputi yang pertama ada pengembangan diri. Kemudian yang kedua dari pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada publikasi ilmiah. Yang dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada karya inovatif. Selanjutnya yaitu setelah dari unsur utama ada unsur penunjang. Di dalam unsur penunjang ini terdiri atas yang pertama memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Kemudian yang kedua ada memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Selanjutnya yaitu ada penilaian dan penetapan angka kredit. Di dalam penilaian dan penetapan angka kredit ini, yang pertama untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Kemudian yang ketiga ada penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 kali dalam setahun, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya adalah pengembangan kompetensi guru yang dilakukan sesuai kebutuhan secara bertahap
berkelanjutan agar meningkatkan keprofesional guru. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Di dalam pengembangan keprofesional berkelanjutan yang harus didasarkan pada kebutuhan guru yang bersangkutan, maksud dari kebutuhan di sini adalah suatu kebutuhan yang berdasarkan untuk mencapai atau meningkatkan kompetensi profesi guru. Berikut beberapa penjelasan dasar hukum PKB. Yang pertama adalah dasar hukum pengembangan keprofesional berkelanjutan. Yang kedua, strategi pengembangan keprofesional berkelanjutan. Yang ketiga adalah pedoman pengembangan pengelolaan PKB. Selanjutnya adalah sekolah berhak menyediakan kesempatan kepada setiap guru guna mengikuti program PKB dan dengan jumlah per tahun sesuai Permen PAN, PAN, dan RB nomor 16 tahun 2009. Yang selanjutnya adalah cakupan materi di dalam kegiatan PKB harus terhadap belajar serta didik. Kayak materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi atau seni. Selanjutnya adalah proses PKB harus dimulai dari guru sendiri, melibatkan guru secara aktif, sehingga akan mendapati perubahan.